تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا المصطفى والمجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا إله إلا أنت يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا رب العالمين برحمتك يا خير مسؤولين. نسأل رحمتك ونسأل العافية منك برحمتك يا عزيز يا جبار. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan untuk kita segala bentuk rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih berada di dalam semangat yang membara untuk menjalani ibadah Ramadan ini, dan kita menjadi pribadi yang Allah cintai dan Allah redai. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa alhamdulillahi rabbil alamin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saat ini sedang mengambil satu atau dua macam nikmat di antara kita, sadarlah bahwa ternyata masih banyak nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian jangan lupa pula bahwa sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin bertemu dengan Rasulullah, yang ingin bersama Rasulullah nanti di akhirat tempatnya, di mana Nabi berada, di situ kita ikut pula, kemana Nabi jalan kita menyertai beliau, maka salah satu caranya ialah dengan memperbanyak salawat dan salam kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat, saudara-saudara yang sudah mengikuti kajian ini dari awal, alhamdulillah ini adalah kajian kita yang keempat. Alhamdulillah, kita mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan sekarang adalah hari Senin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari yang kemarin khususnya kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan kita. Apa pembahasan kita? Kalau ada yang lupa kita ingatkan, kita sedang membahas terkait cara belajar. Bagaimana adab seorang murid, bagaimana adab seorang yang ingin belajar kepada gurunya. Nah, maka ada adab-adab, ada cara-cara belajarnya. Kita ambil sebagai rujukan kita ialah sebuah kitab yang sangat berharga sekali, yang sangat tinggi nilainya, dipakai oleh berbagai institusi keilmuan, baik itu pesantren maupun non-pesantren, menjadi kitab rujukan dalam hal ini, yakni kitabnya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji yang berjudul kitabnya Ta'lim Al-Muta'allim. Kita sudah masuk kemarin pada bab pertama. Ini untuk mengingatkan supaya fresh begitu, supaya kita nyambung dengan pelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk bab pertama, bahwa penulis memulai menjelaskan terkait cara belajar ini dengan menuliskan bab pertama setentangan atau membahas kedudukan ilmu. Bagaimana kedudukan ilmu yang sebenarnya di dalam Islam dan apa itu ilmu. Nah, kemarin kita jelaskan, ada yang bertanya, kenapa penulis memulai dengan pembahasan ini? Karena memang sikap seseorang akan lebih menghargai sesuatu itu apabila dia tahu kedudukannya, apabila dia tahu esensinya, apabila dia tahu hakikatnya, maka sikap dia kepada sesuatu itu akan menjadi lebih baik dan dia akan menghargai sesuatu itu. Nah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemarin
kalau kita lihat rangkuman yang sudah kita rangkumkan, ada 5 poin kemarin di dalam bab pertama, setengah bab pertama yang kita bahas kemarin. Bahwa Imam Zarnuji mengatakan kepada kita, beliau nukilkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadarkan kita bahwa ilmu itu berharga, ilmu itu memiliki kedudukan yang mulia, bahwa ilmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hal yang wajib untuk dicari, suatu hal yang wajib untuk dimiliki, baik bagi setiap muslim ataupun muslimah. Maka ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini poin pertama. Poin yang kedua ialah, namun ilmu kan banyak, cabang ilmu banyak. Nah, apakah wajib semua ilmu kita pelajari? Maka kata Imam Zarnuji bahwa tidak wajib untuk semua ilmu. Ada beberapa ilmu yang bisa kita prioritaskan terlebih dahulu. Kita cari, namanya apa? Ilmul hal. Nah, sama dengan seperti saat ini. Nah, ini sebagai refleksi sejenak begitu. Bahwa alhamdulillah di bulan Ramadan, khususnya Ramadan tahun kita saat ini, banyak kajian-kajian online, termasuk kita salah satunya. Dengan pembahasan yang juga banyak. Nah, kadang kan kita bingung untuk memilih. Saya mau dengar kajian yang mana? Ustadz ini ada, ustadz itu ada, buya ini ada, buya itu ada, syekh ini ada, syekh itu ada. Maka apakah semuanya harus saya pelajari dalam satu waktu? Tentu tidak. Lalu yang mana yang harus kita pilih dan pilih terlebih dahulu? Kata Imam Zarnuji, ilmul hal. Nah, apa itu ilmu hal? Ini kesimpulan yang ketiga. Apa itu ilmu hal? Kita katakan bahwa ilmu hal ialah sebuah istilah yang digunakan oleh ulama-ulama Turki untuk ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bahwa dengan ilmu itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu itu kita bisa tahu bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik dan benar setiap harinya sesuai tuntunan syariat. Apa saja yang kita jalani setiap harinya? Imam Zarnuji contohkan, pertama ibadah. Ibadah contohnya apa yang paling lebih rincinya? Salat. Setiap hari kita kerjakan salat, maka butuh bagi kita untuk mempelajari tentang salat ini dan hukumnya fardu ain. Artinya apa itu fardu ain? Tak boleh tak tahu, harus tahu tentang salat. Kemudian misalnya juga ibadah yang lain, puasa. Saat ini kita di bulan Ramadan, Masya Allah, kita diwajibkan untuk berpuasa di siang harinya. Harus tahu ilmu bagaimana cara berpuasa. Kalau punya harta yang banyak dan sudah sampai waktu untuk mengeluarkannya, sudah sesuai ketentuan syariatnya, maka kita keluarkan zakat. Harus ada ilmu. Nah, ini khusus terkait zakat ini. Bagi kaum muslimin, kaum muslimat, kita temukan di lapangan, ada orang mungkin niatnya sudah baik untuk berzakat. Jadi dia buka saja dompetnya, diambil beberapa lembar, diberikan kepada mustahik, iko zakai ambo. Ko zakai haratu ambo. Pertanyaannya, apakah sudah pas hitungan zakat hartanya? Apakah pas dan tepat dia berikan sebanyak itu? Bagaimana caranya? Itu butuh ilmu. Jadi tidak sembarangan. Setiap hari kita lakukan ibadah, setiap waktu kita kerjakan ibadah, maka butuh ilmu untuk ibadah itu. Selain ibadah, kita juga punya pekerjaan setiap harinya. Ada yang berdagang, ada yang mengajar, ada juga yang bekerja di kantoran, butuh ilmu syariatnya. Bagaimana cara untuk berjual beli yang sah? Agar akad kita ini diredai oleh Allah, butuh ilmu. Jadi setiap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari butuh ilmu. Termasuk juga keadaan jiwa, ahwalul qalb, keadaan jiwa kita. Bagaimana kita bisa menerima hari ini dengan ikhlas. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh tawakal. Butuh ilmu. Nah, kemudian setelah menjelaskan 3 poin itu, beserta contoh berarti sudah 4 poin. Yang poin kelima kesimpulan kajian kita kemarin ialah bahwa Imam Zarnuji mengingatkan kembali bahwa ilmu itu mulia.
ilmu itu mulia. Apa sebab mulia ilmu itu? Selain diperintahkan wajib untuk mukmin untuk mempelajarinya, ada dua tambahannya. Pertama, bahwa ilmu membuat manusia berbeda dengan hewan. Seluruh sifat manusia itu sama dengan hewan kecuali ilmu. Dan berpikir tentunya. Kecuali ilmu. Kalau kuat, hewan juga kuat. Kasih sayang, hewan juga ada kasih sayang. Masya Allah. Oh, ada yang bilang, Ustaz, ada beda antara manusia dengan hewan. Apa? Menggombal. Ya, hewan juga bisa menggombal dengan bahasa mereka. Maka apa yang membedakan kita? Sifat. Sifatun mumayyizatun bainana wa bainal hayawan. Sifat yang membedakan antara kita dengan hewan, ilmu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ilmu itu mulia? Karena ilmu menjadi wasilah, menjadi jalan untuk menegakkan takwa, untuk mengerjakan kebaikan. Nah, dan sampai di situ kemarin pembahasan kita. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bab pertama, menyempurnakan pembahasan yang terhenti kemarin. Maka oleh sebab itu hadirin wal hadirat, dimanapun berada kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita mulai pelajaran kita ini ingat dengan niat ikhlas bahwa kita belajar ingin mendapat ilmu, kita belajar ingin mendapat ma'rifah, menghilangkan kebodohan dalam diri kita, bukan semata-mata hanya sekedar melihat begitu saja. Wa na'udzubillahi min dzalik. Berkata pengarang, nah kita lanjutkan. Berkata Imam Zarnuji, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Apa kata beliau setelah beliau jelaskan yang kita rangkumkan tadi? Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati. Bahwa ilmu juga dibutuhkan dalam perkara akhlak. Nah, tadi kan kita katakan ada ilmu hal. Ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Imam Zarnuji berikan 3 contoh besarnya. 1 ibadah, 2 pekerjaan, 3 keadaan hati. Nah sekarang beliau tambahkan sekali lagi yang keempat. Apa yang keempat? Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Dan begitu pula untuk semua akhlak. Butuh ilmu. Apa contoh akhlak itu? Kedermawanan. Termasuk akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, al-bukhl, harus ada ilmunya. Kenapa? Nah, sebentar lagi kita bahas. Al-bukhl, kikir, kemudian pengecut, kemudian rasa nekat, wal kibri, wal tawadu'i, wal ulfati, wal iffati, wal israfi, wal taqtiri, wa ghairiha. Kemudian juga termasuk kita harus tahu bagaimana itu sombong, apa itu tawadu, apa itu perasaan bersahabat, apa itu kasih sayang, apa itu boros, apa itu hemat, dan lain sebagainya. Berbagai macam jenis akhlak harus ada ilmunya. Kenapa? Diberi contoh lagi. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haram. Rasa takabur, sombong. Rasa pelit, kemudian pengecut, kemudian berlebih-lebihan, kemudian juga israf dan lain sebagainya adalah akhlak yang haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha. Dan kita tidak mungkin bisa menghindari dan menjaga diri ini supaya tidak terjatuh ke dalam keharaman itu kecuali tahu bahwa itu haram. Masya Allah. Ada sebuah anekdot begitu ya. Ada sebuah cerita lucu dahulu mungkin sering kita dengar. Jadi ada orang malam-malam lewat terowongan, atau semisal itulah ceritanya. Kemudian dia nginjak, mohon maaf, tai hewan begitu ya. Hewan begitu, nauzubillah, astagfirullah, mohon maaf. Pup hewan begitu. Kemudian lucunya dia bilang apa? Saya tidak yakin kalau ini pup. Kemudian dia senter begitu, sudah jelas bentuknya bentuk pup. Dia lihat juga, saya tidak yakin. Dia pegang begitu. Dia juga tidak yakin. Kemudian dia rasai, barulah dia yakin. Untung hanya terpijak tadi. Kan bodoh. Kenapa dia bisa bodoh seperti itu, lucu seperti itu? Karena tidak ada ilmu. Tapi kalau dia sudah tahu ada ilmunya, terpijak sedikit, tercium bau, nampak bentuk, ini sudah jelas ini tai hewan ini. Tidak perlu dia jatuh ke dalam kebodohan. Maka kata para ulama, begitu juga. Akhlak-akhlak yang jelek seperti tadi sombong, kemudian takabur, kan banyak di antara kita, Masya Allah, sombong begitu, dengan ujub, merasa diri lebih baik, kemudian bakhil, pelit, kemudian juga, nauzubillah,
Banyak di antara kita yang tidak mampu untuk menghindar dari sifat itu. Ya, salah satu sebab mendasarnya karena tidak tahu bahwa itu dilarang. Karena tidak mengilmui bagaimana cara menghindari. Atau kalau sudah muncul bagaimana cara menghilangkannya. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin wal muslimat, kita butuh juga ilmu terkait akhlak. Begitu. Wa ilmu ma yudadduha. Dan ilmu tentang lawan dari sifat yang jelek itu. Sehingga yang jelek bisa ditinggalkan, lawannya bisa kita amalkan. Fayuftaratu ala kulli insanin ilmuha. Maka wajiblah setiap manusia untuk mengetahuinya atau mengilmuinya. Jadi sudah ada 4 macam ilmu hal dicontohkan oleh Imam Zarnuji. Apa tadi ilmu hal? Ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. 4 diberi contoh. Ilmu terkait ibadah, ilmu terkait pekerjaan kita, kemudian ilmu terkait keadaan hati, kemudian yang keempat ilmu terkait akhlak. Kemudian waqad sannafa, dan sungguh telah mengarang, As-Sayyidul Imamul Ajalul Ustadzul Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Sungguh telah mengarang seorang imam yang sangat mulia, guru yang sangat diakui keilmuannya, Nasiruddin Abu Qasim, sebuah kitab fil akhlaq, dalam kitab akhlak. Jadi beliau beri contoh, ada kitab akhlak yang sudah khusus dibahas oleh guru beliau, salah seorangnya namanya Nasiruddin Abu Qasim. Wa ni'ma ma sannaf, dan itu sebaik-baik yang dikarang oleh Imam Abu Qasim, Nasiruddin Abu Qasim. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Wajib setiap muslim untuk membacanya, insyaallah. Kemudian dilanjutkan, wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Sedangkan mempelajari keadaan yang terjadi hanya kadang-kadang. Kalau yang tadi kan setiap hari rutinitas begitu yang kita kerjakan. Sedangkan yang dibutuhkan secara kadang-kadang, tidak setiap hari kita butuhkan dan tidak setiap saat dia dibutuhkan. Fa fardun ala sabilil kifayah. Maka ilmu yang menopang keadaan yang kadang-kadang itu seperti apa? Contohnya bagi kita pribadi ya, ilmu cara untuk memperbaiki mesin air. Kita di rumah punya sumur bor, ada mesinnya. Nah, maka kan kita tidak butuh setiap hari untuk mencek dan menservis mesin air itu. Dan itu bukan pekerjaan kita, kecuali kalau memang itu kerjanya ya. Maka mengilmui tentang mesin bor air itu adalah fardu kifayah. Atau ilmu kedokteran, fardu kifayah. Kecuali untuk yang betul-betul dokter, maka itu fardu ain. Idza qama al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Kalau sebahagian sudah ada yang mengerjakannya, yang mencarinya, maka hilanglah atau jatuhlah kewajiban itu dari yang lainnya. Berarti tidak wajib yang lain. Sama seperti tadi kita contohkan, ilmu tentang mesin sumur bor itu fardu kifayah. Fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi. Kalau dalam suatu kaum itu ndak ada yang pandai betul-betul, ishtaraku jami'an fil ma'athimi, maka semua kaum terhitung salah, bahkan ada berdosa. Fayajibu 'alal imami ayyamurahum. Maka wajib untuk pemimpin kaum itu untuk menyuruh sebahagian mempelajarinya. Wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalik. Dan memaksa penduduk kampung untuk mengerjakan itu. Jadi ilmu-ilmu fardu kifayah itu juga sebenarnya wajib, tapi untuk sebagian, bukan fardu ain. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qila, dikatakan, inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal. Sesungguhnya ilmu yang dia butuhkan untuk semua keadaannya, rutinitasnya, setiap harinya, bimanzilati ta'ami,
maka serupalah ilmu itu dengan kedudukannya serupa makanan. La budda li kulli wahidin min dzalik. Setiap orang pasti butuh makan. Wa ilma, atau boleh juga dibaca wa ilmu, kata para ulama kita. Kalau misalnya antara huruf ataf itu sesudahnya dengan sebelumnya terlalu jauh jaraknya begitu, maka huruf ataf itu bisa disebut dengan menjadi huruf musta'nafah seperti di sini. Berarti boleh dibaca wa ilmu. Ini ilmu nahu. Ini ilmu nahu. Wa ilma ma yaqa'u atau wa ilmu ma yaqa'u fil ahayini bimanzilatid dawa. Dan ilmu yang hanya dibutuhkan pada sebagian keadaan, kadang-kadang saja, maka posisi ilmu yaitu seperti obat. Apakah kita minum obat setiap hari? Tentu tidak. Apakah kita minum obat setiap jam? Tentu tidak. Tapi yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dibutuhkan pada sebagian waktu saja. Nah, maka sampai di sini fahamlah kita bahwa ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari itu fardu ain. Sedangkan ilmu di luar aktivitas kita sehari-hari yang kita hanya butuhkan sekali-kali saja, maka itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lain mengerjakan, boleh kita tidak mencari atau menuntut ilmu itu. Lanjut. Wa ilmu nujumi, sedangkan ilmu perbintangan. Nah, horoskop. Ilmu astrologi, horoskop. Bimanzilatil maradi. Itu sama dengan penyakit. Fata'allumuhu haram. Maka belajar tentang horoskop haram. Nah, ramalan-ramalan bintang itulah. Dulu kita ingat misalnya Gemini, Libra, Scorpio atau Scorpion, kita tidak tahu juga. Pisces dan lain sebagainya. Mempelajari ilmu ramalan bintang itu dan sejenisnya, ilmu perdukunan, azimat begitu, wa na'udzubillah, haram. Itu sama posisinya dengan penyakit. Nah, kata Imam Zarnuji, li'annahu yadur wa la yanfa'. Karena hanya mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan kebaikan. Wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarih ghairu mumkin. Dan lari dari qada dan qadar, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah mungkin. Nah, memang kebanyakan orang ketika melihat ramalan bintang atau belajar tentang perbintangan, itu memang kebanyakan di antara mereka adalah ingin lari dari takdir begitu. Woi, saya hari ini apa ya ramalan keberuntungan saya? Saya bintang saya Pisces nih, saya bintang saya Libra nih, saya bintang saya Gemini nih. Padahal tidak bisa lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menakdirkan, sudah menentukan untuk kita hal demikian terjadi, maka tak ada jalan lari. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak melihat horoskop. Kata Imam Zarnuji, fayambaghi likulli muslimin ayashtaghila fi jami' awqatihi bidzikrillahi ta'ala. Maka daripada melihat ramalan bintang, sebaiknya setiap muslim itu menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah, wad-du'a, dan berdoa. Jadi kalau takut dengan takdir buruk, dengan kejadian buruk yang akan menimpa kita, banyakkan zikir. Banyak-banyakan zikir, banyak-banyakan berdoa. Masya Allah. Dan betapa banyak kita lihat baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para nabi, para rasul, orang-orang saleh bisa selamat dari keadaan yang jelek, bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala penderitaannya, itu disebabkan oleh doa. Doa Nabi Ayub, doa Ibrahim, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian doa nabi-nabi yang lain. Maka oleh sebab itu, apalagi ini kita refleksikan untuk kehidupan kita saat ini, di zaman ini. Kalau kita takut, maka tidak usah lihat ramalan-ramalan bintang, bertanya-tanya kepada peramal-peramal, wa na'udzubillah. Perbanyak zikir kepada Allah, kemudian perbanyak doa. Perbanyak doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan doa kita. Nah, doa ini dua macamnya. Ada doa yang warid.
Apa itu doa yang warid? Doa yang dicontohkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disebut dengan doa warid. Atau ada juga yang mengistilahkannya dengan doa ma'thur. Al-ma'thur jamaknya ma'thurat. Al-ma'thurat. Nah, boleh berdoa dengan itu, afdal sekali. Kita doa dengan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni masanid durr wa anta arhamur rahimin. Atau kita berdoa dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Dan doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Dan doa-doa yang lain. Itu jenis doa yang pertama. Ada doa yang kedua, namanya atau istilahnya ghaira warid. Doa yang tidak dicontohkan di dalam Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dicontohkan oleh para ulama. Nah, bagaimana hukumnya kita meniru doa yang dicontohkan oleh para ulama kita? Menurut ulama kita, dalam pendapat yang benar, yang jumhur, yang rajih, bahwa boleh juga berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan oleh para ulama kita. Selagi doa itu tidak menyalahi asal syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengandung kesyirikan dan lain sebagainya. Jadi berdoalah, bisa doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bisa doa yang dicontohkan oleh para ulama kita. Misalnya membaca doa-doa yang disusun oleh Imam Al-Haddad, misalnya Ratib Al-Haddad, atau doa-doa yang disusun oleh misalnya imam-imam yang lain, Imam Ar-Rifai juga, atau Imam Syazili dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Wa bertadarru' kepada Allah, benar-benar memohon kepada Allah. Wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Wa sadaqatid dafi'ati lil bala, dan bersedekah karena sedekah bisa menolak bala. Wassalah, dan juga bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alallahu ta'ala al-afwa wal afiyah, senantiasa dia mohon kepada Allah ampunan, dia mohon kepada Allah kebaikan, kesehatan fid dunya wal akhirah. Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afat, agar Allah dengan doa, dengan tadarru', dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan salawat, dan ibadah-ibadah lainnya, moga-moga dengan ibadah itu Allah jagalah, lindungi dia dari setiap bala dan dari segala penyakit. Fa inna man ruziqad du'a'u lam yuhram al-ijabatu. Karena siapa yang bisa berdoa tidaklah terhalang dari ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bisa berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab doa-doa hambaku apabila ia berdoa kepadaku. Jadi, daripada ketimbang belajar ilmu ramalan, ilmu baca kartu tarot, ilmu dan ilmu ramalan bintang itu, lebih baik kita beribadah memohon kepada Allah. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah, kalau memang sudah betul-betul ditakdirkan dia dapat musibah, walakin yuyassiruhu Allahu alaihi wa yurzuquhu wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'a. Akan tetapi walau dia memang ditimpa musibah, maka Allah akan ringankan beban musibahnya dan Allah akan berikan kesabaran berkat doa yang dia baca. Nah, jadi itu ilmu perbintangan, ilmu baca ramalan bintang. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bil qiblah. Kecuali dia belajar ilmu astrologi itu atau ilmu membaca bintang sekedar untuk mengetahui arah kiblat. Jadi menggunakan ilmu itu untuk mengetahui arah kiblat. Wa awqatis salah,
wa awqatas salah, dan mengetahui waktu-waktu salat, fayajuzu dzalika, maka baru boleh. Ya, seperti ilmu falak namanya kan ya. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuz, dan belajar tentang ilmu kedokteran, maka itu boleh. Kenapa? Li'annahu sababun minal asbab, karena dia merupakan salah satu sebab kesehatan yang jelas. Apa beda ilmu kedokteran dengan ilmu ramalan? Kalau ilmu ramalan itu dia menerka-nerka, ada tahayulnya begitu, tahayulnya. Nah, dia hanya menerka-nerka, mengira-ngira, bahkan wa na'udzubillah, dia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan jin dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu kedokteran adalah ilmu yang sudah jelas aturannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan bahwa beliau berobat begitu. Nah, waqad tadawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun berobat. Waqad hukiya 'ani Syafi'i, dan diriwayatkan atau dihikayahkan dari Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Moga-moga rahmat Allah bercurah kepada Imam Syafi'i. Nah, berhenti kita di sini saja, nak. Adab dari para ulama kalau menyebut nama para nabi, pertama dulu, kalau menyebut nama Allah atau menuliskan nama Allah, maka diiringkan sesudahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Subhanahu wa taala, atau kalimat Azza wa Jalla dan lain sebagainya. Kemudian kalau nama nabi, para nabi dan para rasul, maka disebut alaihi salam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wasallam, salawat sesudahnya. Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga boleh radhiyallahu taala anhu ini untuk para ulama yang saleh, masya Allah, yang diakui keilmuannya. Tapi secara umum kalau untuk ulama yang sudah meninggal, maka disebut rahimahullah atau rahmatullah alaih. Kalau masih hidup, masih sehat walafiat, masih segar bugar, walau dalam keadaan sakit pula, maka hafizahullah. Hafizahullah, itu adabnya. Kita lanjutkan. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama, wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk badan, untuk jasad, untuk badan. Wa ma wara'a dzalika, untuk badan ya. Wa ilmu tibbi lil abdan, untuk badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Dan selain kedua itu adalah tambahan saja dalam majelis ilmu. Nah, ada dua hal di sini yang hendak kita sampaikan. Tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai dipotong ini ya, karena ini penting. Pertama kata Imam Syafi'i, ilmu fikih untuk agama. Ada yang bertanya nanti, Ustadz, lalu nanti ilmu tafsir tidak penting tuh? Hanya tambahan. Ilmu hadis berarti tambahan. Ilmu tasawuf berarti tambahan. Ilmu bahasa nahwu sharaf berarti tambahan. Nah, coba perhatikan, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kata para ulama, ada makna ilmu fikih di sini tidak terbatas kepada ilmu fikih yang kita kenal di zaman kita. Kenapa? Karena dahulu, bahkan dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, fikih itu umum. Fikih itu umum maknanya. Bahwa fikih itu ialah semua ilmu syariat. Itu disebut fikih. Itu disebut fikih. Makanya Imam Abu Hanifah mengarang kitab namanya Fiqhul Akbar. Fikih yang besar. Padahal isinya tentang tauhid. Tapi disebut juga dengan fikih. Maka makna di sini bisa juga ilmu fiqhi lil adyan, artinya ilmu agama, ilmu-ilmu fikih. Di sini maksudnya ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan ilmu fikih itu sendiri yang kita kenal saat ini. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan, bulghatu majlis. Bulghah. Ada orang memaknai, kalau kita lihat terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, bulghah di sini artinya kebodohan. Jadi selain dua ilmu ini hanya ilmu kebodohan. Kita sampaikan bahwa makna bulghah di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Abdul Qadir Al-Husaini, salah seorang ulama besar dari negeri Suriah, Masya Allah, alumni Al-Azhar pula, Azhari beliau.
mengarang kitab yang juga sudah banyak. Apa kata beliau? Ingat, bulghah itu artinya juga bisa berarti bekal atau tambahan. Kata Imam Syafi'i dalam perkataan beliau yang lain, la tanalul ilma illa bisittin. Tidak bisa didapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 macam. Az-zaka wal hirsu, kemudian wal bulghah, ada nanti wal bulghah. Apa arti bulghah? Kebodohan? Enggak, artinya bekal, tambahan begitu. Nah, kita lanjut. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Dari awal kemarin juga kita membahas kemuliaan ilmu, pentingnya ilmu. Kemudian ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu yang boleh, ada ilmu yang tidak boleh. Apa sih ilmu itu sebenarnya? Wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsiran ilmu, fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Ilmu adalah sebuah sifat yang dengan sifat itu akan jelas bagi kita terhadap apa yang sedang dibaca orang. Diulang lagi, ilmu adalah sifat yang dengan sifat itu membuat kita faham, jelas bagi kita apa yang sedang dibicarakan oleh orang. Dan ilmu yang membuat jelas itu hanya berlaku bagi orang yang benar-benar mengilmui ilmu itu. Contoh, kalau kita punya ilmu terkait mesin, maka ketika orang bilang, ini kampas remnya harus diganti. Bagi orang yang punya ilmu tentang mesin, akan jelas apa itu kampas rem. Dia paham. Kenapa dia paham? Karena ilmu itu sudah dia ilmui. Ilmu itu sudah dia miliki. Tapi bagi orang yang tidak paham dengan ilmu mesin, kampas rem ini apa ya? Makanan mungkin, atau sejenis jus mungkin, karena dia tidak tahu. Yang dibaca orang itu dia tidak paham, tidak jelas baginya. Maka ilmu membuat kita paham, membuat kita jelas dengan apa yang dibicarakan oleh orang. Syaratnya kita harus mengilmuinya. Kemudian wal fiqhu, sedangkan fikih secara umum di sini ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilaji. Mengetahui setiap detail ilmu beserta solusi-solusinya. Nah, kenapa? Karena ilmu itu ada juga para ulama mengistilahkannya dengan masail. Ilmu itu masalah. Ilmu itu dimulai dengan masalah, diakhiri dengan solusi. Itu ilmu. Awalnya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Itu ilmu. Maka ilmu adalah baru bisa disebut ilmu. Maaf, di sini fikih. Fikih ialah baru bisa disebut fikih kalau dia tahu persoalan yang mendalam. Rinciannya, persoalan-persoalan yang rinci baru disebut fikih. Liyatafaqahu fid din, agar mereka mendalami agama. Itu daqaiq, kedalaman, mendalami agama. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, berkata Imam Abu Hanifah, al-fiqhu, fikih itu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Pengetahuan diri atau pengetahuan seseorang terhadap apa yang dibutuhkannya dan apa yang menjadi larangan untuknya atau akan mendatangkan mudarat untuknya. Itu ilmu. Itu fikih. Nah, maka di sini Imam Zarnuji menjelaskan kepada kita ilmu fikih yang dimaksud fikih secara umum. Bukan fikih secara khusus yang membahas terkait salat, taharah, salat, zakat, begitu. Puasa, tidak terkhusus itu saja. Tapi ilmu fikih maksudnya di sini yang secara umum, makna secara umum. Yaitu mengetahui perkara-perkara yang mendetail. Kemudian Imam Abu Hanifah juga mengatakan ilmu fikih itu mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh dirinya. Kemudian juga hal-hal yang dilarang untuknya atau yang mendatangkan musibah bagi dirinya. Nah, kemudian waqala, nah ini penting juga, mal ilmu illa lil amali bihi. Dan tidak bisa disebut ilmu kecuali untuk diamalkan. Al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seumpama pohon tanpa buah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, sudah mencari ilmu, maka harus diamalkan baru sempurna ilmu itu bagi kita. Wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu itu yang paling utama tujuannya apa? Tarkul ajili lil ajili. Meninggalkan urusan dunia untuk
persoalan akhirat. Artinya tujuan kita dengan ilmu itu, mengamalkan ilmunya adalah tidak hanya tujuan dunia, tapi tujuannya untuk akhirat kita. Bako mapa, yo mapa ko supaya dapat nilai rancak, dapat ijazah rancak bisa karajo. Itu masih untuk dunia. Tapi kenapa menghafal? Untuk mengharap ridha Allah. Kenapa mengulang pelajaran? Supaya paham, Allah senang, Allah cinta, insyaAllah. Nah, begitu. Lanjut sedikit lagi. Fayambaghi lil insani, maka hendaklah setiap manusia alla yaghfula an nafsihi, tidak boleh lengah untuk dirinya. Ma yanfa'uha wa ma yadurruha, dia harus tahu mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan mudarat. Fi ulaha wa akhiraha wa ukhraha, untuk persoalan dunia maupun akhiratnya. Jadi tidak boleh lengah. Bagaimana caranya? Dengan ilmu, baru tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Wa yastajliba ma yanfa'uha, dan nanti setelah dia tahu itu manfaat, hendaklah dia ambil manfaat itu, dia amalkan. Wa yajtaniba amma yadur, dan dia bisa menghindarkan atau meninggalkan apa-apa yang memudaratkan dirinya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu, agar akal dan ilmunya, dalam teks yang lain, ilmu dan akalnya, hujjatun alaihi, akan menjadi hujjah yang akan menyerangnya, atau menjadi lawannya nanti di akhirat. Fayazdadu uqubah, maka bertambah hukuman. Orang kalau tidak tahu, bisa jadi Allah ampuni. Tapi kalau dia sudah tahu dan masih dia kerjakan, itu lipat ganda hukumannya, double. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabih. Kita berlindung kepada Allah dari angkara murkanya dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir dalam bab ini, waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhurah. Sungguh telah datang terkait tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu, telah datang ayat-ayat, hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, sangat banyak sekali. Lam nashtagil bidzikriha kay la yatul alkitab, tapi kita tidak akan menyebutkannya panjang-panjang lagi supaya kitab tidak tambah panjang. Jadi bagi yang ingin mengetahui keutamaan dan keistimewaan ilmu secara lebih mendalam, silahkan baca kitab-kitab yang lain banyak. Contohnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, itu karya ulama hebat pula, Imam Khatib Al-Baghdadi. Atau Bayanul Ilmi wa Fadlihi, karya Imam Ibnu Abdul Bar. Atau kitab misalnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, itu tentang itu kitabnya Ibnul Jamaah, bab awal itu tentang keutamaan ilmu. Atau juga misalnya terkait keutamaan ilmu, kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, sampai di sini selesailah bab pertama dijelaskan oleh Imam Zarnuji. Maka kesimpulan untuk pelajaran hari ini bahwa ilmu itu terbagi dua, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itulah ilmu hal yang kita bahas dari kemarin, sedangkan ilmu fardu kifayah seperti ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu semacamnya. Kemudian ada ilmu yang haram untuk dipelajari. Ilmu yang haram seperti ilmu meramal-ramal bintang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun kita takut dengan musibah, kita takut dengan bencana, sibukkan diri kita dengan ibadah, dengan salawat, dengan zikir, dengan doa, dengan sedekah. Moga-moga Allah akan hindarkan kita atau Allah akan ringankan untuk kita musibah yang datang itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau jelaskan pula apa itu ilmu, apa itu fikih. InsyaAllah besok kita akan mulai masuk bab kedua, yakni tentang faslun fin niyati fi hali ta'allum. Fasal terkait niat belajar. Allah, ini lebih kita dalami. Apa saja niat-niat yang baik dan benar ketika belajar, dan niat-niat yang terlarang bahkan tercela kalau seandainya kita pakai itu sebelum kita belajar. Jadi insyaAllah besok kita akan lanjutkan. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan pelajaran kita. Bagi yang hendak bertanya, boleh langsung di DM saja atau bisa di kolom komentar. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.